Pemeriksaan goniskopi merupakan sebuah pemeriksaan penting dalam ilmu kesehatan mata, di mana klinisi menilai sudut bilik mata depan pasien. Secara etimologi, kata goniskopi berasal dari bahasa Yunani, gonia yang berarti sudut, dan skopin yang berarti mengamati. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh ahli mata Yunani, Alexios Trantas. Ia menggambarkan sudut bilik mata depan menggunakan ophthalmoscope direct dan secara simultan palpasi digital pada regiolimbus. Maximilian Salzmann merupakan orang pertama yang menggunakan lensa kontak dan gonioskopi indirect untuk menilai sudut bilik mata depan. Sudut bilik mata depan dibentuk oleh area di antara kornea, iris, dan trabecular meshwork. Mengapa sudut bilik mata depan penting berkaitan dengan fisiologi aliran aqueous humor? Sebagian besar aqueous humor meninggalkan bilik mata depan melalui trabecular meshwork atau yang dikenal juga dengan jalur konvensional. Pada gambar ini ditampilkan struktur yang dinilai pada gonioskopi. Dari perifer tampak garis Schwalbe yang merupakan struktur di anterior trabecular meshwork yang merupakan perpanjangan dari membran desne kornea. Kemudian di bawahnya ada trabecular meshwork, ada bagian non-pigmented dan bagian pigmented. Kemudian di posterior dari trabecular meshwork ada scleral spur, di bawahnya lagi ada ciliary body band. Kemudian di bawahnya ada iris perifer. Struktur-struktur ini yang nantinya dinilai pada gonioskopi. Tujuan utama dari gonioskopi adalah untuk memvisualisasikan anatomi sudut bilik mata depan. Secara sederhana, klinisi ingin membedakan apakah sudut bilik mata depan pasien terbuka atau tertutup. Pada keadaan normal, cahaya yang datang ke kornea dipantulkan dari struktur sudut, lalu akan mengalami fenomena yang disebut total internal reflection. Fenomena ini terjadi di titik temu antar air mata dan udara, di mana pada titik temu tersebut tercapai suatu sudut kritis, kurang lebih 46 derajat, dan cahaya dipantulkan sepenuhnya kembali ke stroma kornea, yang mana hal ini mencegah visualisasi dari struktur sudut. Oleh sebab itu, pada gonioskopi, pemeriksa mengeliminasi titik temu air mata dan udara dengan meletakkan lensa khusus pada permukaan kornea, yaitu gonioskop. Sehingga sudut bilik mata depan kini dapat divisualisasikan. Gonioskopi secara garis besar dibedakan menjadi direct dan indirect. Pemeriksaan gonioskopi indirect biasanya dilakukan pada poli dan pasien dalam posisi duduk, sedangkan pemeriksaan gonioskopi direct biasanya dilakukan intraoperatif dan pasien dalam posisi supinasi. Pemeriksaan gonioskopi dilakukan dengan menggunakan lensa gonioskopi. Terdapat perbedaan pada lensa gonioskopi indirect dan direct. Pada pemeriksaan gonioskopi indirect yang umumnya digunakan yaitu lensa Goldmann dan Zeiss, di mana lensa Goldmann menggunakan cermin dan lensa Zeiss menggunakan prisma. Variasi lensa Goldmann ada yang single mirror, two mirror, dan three mirror masing-masing dengan tujuan memfasilitasi tampilan struktur internal mata. Pada lensa single mirror dan three mirror dibutuhkan 3 rotasi untuk memvisualisasikan semua 4 kuadran, sedangkan lensa two mirror cukup membutuhkan 1 rotasi 90 derajat untuk visualisasi 4 kuadran. Lensa Posner mempunyai 4 mirror, terbuat dari ban plastik menggantikan lensa Zeiss yang terbuat dari kaca. Pemakaiannya tidak memerlukan metil selulose karena yang bertindak sebagai coupling agent adalah air mata pasien. Pemeriksaan dimulai dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan dan memperoleh inform consent dari pasien. Berikan anestesi topikal pada pasien, kemudian lumuri lensa anterior gonioskop dengan metil selulose untuk lubrikasi. Posisikan dagu pasien pada chin rest dan dahi pasien pada head rest. Sesuaikan tinggi marker slit lamp pada visura orbita pasien. Minta pasien untuk melihat lurus ke depan. Tarik palpebra inferior sedikit ke bawah, lalu posisikan lensa gonioskop tepat di permukaan kornea. Lalu, amati sudut bilik mata depan dengan menggunakan slit lamp. Gambaran yang diamati akan tampak terbalik atas bawah tanpa pencerminan kanan kiri, maka dari itu disebut gonioskopi indirect. Alat yang dibutuhkan dalam gonioskopi direct antara lain mikroskop binokuler, iluminator fiber optik, dan lensa gonioskop direct. Berikut ini lensa gonioskopi direct yang umum digunakan, diantaranya Copy, Hoskins-Barkan, dan Swan-Jacob. Ini tampilan dari gonioskopi, struktur yang diidentifikasi antara lain garis Schwalbe, trabecular meshwork, scleral spur, dan ciliary body band. Struktur yang coba ditemukan pertama kali adalah corneal wedge, yang merupakan landmark. Struktur landmark berupa titik perifer terluar dari kornea, yang merupakan tempat kornea kembali ke sklera, dan di sanalah terdapat garis Schwalbe. Pada saat mencari corneal wedge, slit beam diatur sempit. Kemudian ketika corneal wedge diidentifikasi, slit beam dilebarkan untuk mengidentifikasi struktur sudut bilik mata depan. Klinisi harus jeli membedakan prosesus iris dan synechia perifer anterior, yang merupakan suatu proses patologis. Tingkat keterangan slit lamp perlu disesuaikan dan diameternya disempitkan menjadi sekitar 4 mm untuk mencegah miosis pupil. Karena konstriksi pupil akan menarik lapisan perifer menjauhi kornea, mengakibatkan suatu artefak sudut tampak melebar. Interpretasi gonioskopi biasanya menggunakan sistem grading Schaeffer. Sudut antara trabecular meshwork dan iris digambarkan sebagai berikut, di mana grade 4, sudut antara iris dan permukaan trabecular meshwork 45 derajat, hingga grade 0 di mana iris menekan trabecular meshwork dan terdapat angle closure.